Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat-sahabat pengurus gerakan mahasiswa Al-Khairiyah yang berbahagia, alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan siang menjelang sore ini. Karena biasanya jadwalnya jam 1, saya nungguin dari tadi ini jadi apa enggak. Saya ditelepon jam 1:01 Pak Munci. Tapi alhamdulillah sekalipun yang hadir 600 orang, nolnya gelundung 2, kita semua masih diberikan kesehatan dan tetap istiqomah tentunya dalam hal kebaikan, untuk sama-sama saling menasehati, saling mengingatkan dalam kegiatan yang dilaksanakan secara rutin hari Jumat oleh pengurus GEMA atau Gerakan Mahasiswa Al-Khairiyah. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya juga agak bingung milih temanya apa, tapi mungkin sedikit akan mengingatkan karena pesertanya adalah pemuda-pemudi. Pemudinya ada 1, pemudanya banyak ini, termasuk Pak Munji juga masih pemuda. Para jaga ya. Ada salah satu ungkapan, saya mengutip dari salah satu syairnya Imam Syafi'i tentang pemuda. Beliau mengatakan, hayatul fata wallahi bil ilmi wat tuqa. Sungguh, kata Imam Syafi'i, demi Allah, kehidupan seseorang pemuda itu hendaknya disertai dengan 2 hal. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah takwa. Ilmu dan takwa ini adalah satu kesatuan yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang pemuda, apalagi di masa yang begitu banyak sekali ujian saat ini. Pemuda dan pemudi diuji pada kondisi zaman di mana begitu mudahnya akses informasi, begitu mudahnya kita melihat hal-hal yang tidak sepatutnya kita lihat. Maka dalam kondisi seperti itu hanya iman dan ilmu dan takwa lah, ilmu dan takwa lah yang akan menyelamatkan kita. Kenapa hal ini penting? Jika kita korelasikan dengan salah satu teori taksonomi Bloom, ya, ada 3 yang perlu menjadikan catatan, bahwasanya tujuan pendidikan itu mencakup 3 hal. Apa saja 3 hal itu? Yang pertama adalah kognitif, ya. Yang kedua adalah afektif, yang ketiga adalah psikomotor. Apa itu kognitif atau ranah kognisi? Yaitu yang berkaitan dengan pengetahuan. Nah, jika kita koneksikan, kita hubungkan dengan tadi pendapatnya Imam Syafi'i, yang kaitannya dengan pengetahuan yaitu berkaitan dengan ilmu. Apabila kita ingin menguasai dunia, ya, kita juga harus memiliki ilmu. Apabila kita juga ingin mendapatkan kebaikan di akhirat, kita juga harus memiliki ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Jadi dua-duanya itu bisa dicakup, bisa didapatkan dengan ilmu.
Maka mencari ilmu ini adalah sesuatu yang harus bagi kita seorang pemuda, apalagi kita seorang muslim, wajib hukumnya kita menuntut ilmu semenjak dalam buaya sampai liang lahat. Makanya nggak heran tuh kalau kita ketika ada orang meninggal, kita sering mendengar kalimat-kalimat talqin. Man rabbuka, Allahu rabbi, man nabiyuka, man ikhwanuka, ma dinuka. Semua itu diajarkan. Artinya pendidikan terakhir sampai ke liang lahat pun kita masih diajarkan pendidikan, agar kita diberikan kesempatan dan diberikan kekuatan serta kemampuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan nanti yang dilontarkan oleh malaikat. Nah, bagi kita seorang pemuda tentu menuntut ilmu ini karena sebuah keharusan. Tadi yang disampaikan oleh taksonomi Bloom juga, yang pertama adalah kognitif, pengetahuan. Apabila pengetahuan tidak kita miliki, repot nanti ya, repot. Karena kita hidup di zaman dimana semua pengetahuan itu bisa kita dapatkan dengan mudah. Jadi tadi jika kita koneksikan dengan taksonomi Bloom, ada 3 ranah ya. Yang pertama ranah kognitif, yang kedua afektif, yang ketiga psikomotor. Nah, ini masuk dengan apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah takwa. Ilmu yang berkaitan dengan kognitif, kaitannya dengan pengetahuan, yang sebenarnya pengetahuan ini bisa sangat mudah didapat pada masa seperti saat ini. Yang penting kita nggak males. Kita bisa mengikuti perkembangan zaman, tinggal search ya, jangan nontonin YouTube, ngeliatin Facebook, ngeliatin WA, tapi kita nggak mau membuka akses informasi pengetahuan yang begitu banyak dengan mudah kita dapatkan. Kalau teman-teman mahasiswa misalnya butuh artikel-artikel yang berkaitan dengan hasil penelitian, bisa dilihat di Google Scholar, Z Library, banyak sekali, Scopus, banyak. Itu adalah hasil-hasil penelitian para peneliti yang memang kompeten di bidangnya, yang itu bisa kita manfaatkan, bisa kita baca. Tinggal kemauannya ada atau tidak. Atau misalnya kursus-kursus online ya, kalau untuk pengetahuan. Kemudian yang kedua, kaitannya dengan afektif, kaitannya dengan sikap. Nah, kaitannya dengan sikap kita koneksikan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i, yaitu kaitannya dengan ketakwaan. Takwa secara bahasa adalah menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Hal inilah, sikap inilah yang harus dimiliki oleh kita seorang pemuda untuk menghadapi zaman yang semakin tidak menentu ini. Apabila tidak dibekali dengan takwa, maka yang terjadi adalah kita akan terjerumus. Kita tidak tentu arah. Kalau kita melihat bagaimana gemilangnya generasi-generasi muda terdahulu, seperti Usamah bin Zaid, pernah diangkat menjadi panglima perang di usia yang keberapa? Usamah bin Zaid. Dalam beberapa literatur disebutkan 18 tahun. 18 tahun sudah menjadi panglima perang. Arqam bil Abil Arqam, Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit 13 tahun sudah menjadi pencatat wahyu. Nah, kalau kita lihat hari ini, kita usianya sudah berapa tahun? Wildan berapa tahun? 19 tahun. Pencapaian apa yang sudah Wildan dapat di usia 19 tahun? Ya, alhamdulillah capai itu juara MTQ. Juara MTQ. Nah, luar biasa. Ini harus ada prestasi-prestasi yang diukir, Wildan. Kenapa? Karena kita punya target-target pencapaian. Kita belajar bagaimana gemilangnya generasi-generasi dulu. Kita sebagai seorang muslim tentu mentauladani generasi-generasi dulu untuk kita jadikan sebagai sebuah uswah, sebagai pelajaran bagi kita. Bagaimana semangat yang luar biasa yang ini juga harus diwarisi oleh kita sebagai seorang pemuda muslim. Jadi ketakwaan ini menjadi sikap yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang muslim. Kalau ini nggak ada,
maka yang terjadi adalah kita akan menjadi pemuda-pemudi yang tak tentu arah. Padahal Allah menciptakan kita, salah satu tujuannya adalah untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Kita semua ini diciptakan Allah untuk beribadah kepada Allah. Sebagai seorang hamba, sebagai seorang abid, maka sudah sepatutnya kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah sekuat dan semampu kita, apalagi yang muda-muda. Ya, ngelihat YouTube keluar gambar-gambar yang tidak sepatutnya kita lihat, enggak dilihat bagaimana, dilihat bagaimana kan ya. Akhirnya 5 jari ditutup tapi agak direnggangkan. Nah, ini kan kondisi-kondisi yang membuat kita serba bingung. Ketika ketakwaan itu tidak kita miliki, maka rentan sekali bagi kita akan terjerumus ke dalam lubang kemaksiatan. Makanya nggak heran kalau kita melihat hari ini banyak sekali anak-anak muda ya yang belum waktunya hamil, tapi hamil naudzubillah di luar nikah. Nah, karena apa? Karena tadi tidak ada rasa takut, ya, tidak ada rasa takut kepada Allah. Padahal iman itu harusnya adalah menghantarkan kita kepada sikap ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kita beribadah kepada Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihatnya, maka Allah senantiasa melihat kita, mengawasi kita, melihat setiap gerak-gerik kita, tindakan kita. Apa yang kita lakukan di dunia ini tidak akan pernah lepas dari pengawasan Allah, sekecil apapun. Kalau ini hadir di dalam diri kita, ketika kita akan melakukan perbuatan dosa, kita ingat bahwa Allah mengawasi kita, Allah memperhatikan kita, Allah mencatat seluruh amalan-amalan kita, dan kelak akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Tidak ada yang lepas. Kalau ini sadar, maka insya Allah kita semua akan terarah hidupnya. Karena hidup ini hanya sebentar. Ya, hidup ini hanya sebentar. Kita lewat saja hanya untuk mengumpulkan bekal, kemudian kembali kepada Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan selama di dunia. Tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan. Yang perempuan tidak bangga dengan kecantikannya, karena cantik akan hilang sejalan dengan bertambahnya usia. Ya, Pak Ridwan ya. Yang ganteng-ganteng juga sama. Yang kaya-kaya juga sama. Untuk apa kekayaan kalau kita tidak berikan kepada Allah? Untuk apa kita mengumpulkan sesuatu yang tidak akan kita bawa? Kita banting tulang, habiskan waktu siang malam untuk mencari uang. Ujung-ujungnya uangnya kita tinggalkan. Untuk siapa? Untuk anak kita, untuk keluarga kita. Kitanya nggak bawa apa-apa. Padahal harusnya yang kita kumpulkan, ya kita sedekahkan, kita berikan kepada Allah sebagai tabungan kita yang abadi. Kemudian untuk apa kita membangun sesuatu yang tidak akan kita tempati? Kita bangun rumah berlantai mewah ya, berlantai 5 dengan gedung yang luar biasa, tetapi pada akhirnya kita tidak menempati. Yang kita tempati hanyalah ukuran berapa rumahnya? 2x1 kata ya Pak Ridwan tuh. Hanya itu yang bisa kita tempati. Jadi tidak ada yang kita banggakan. Di mata Allah semua itu adalah tidak ada artinya. Tetapi bukan berarti kita sebagai seorang muslim kemudian anti dengan kekayaan. Cari itu sebagai cara kita untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang lain. Ya bagaimana kita mau bersedekah kalau kita nggak punya uang? Maka cari uangnya kan gitu. Tapi tujuannya semata-mata untuk beribadah kepada Allah. Bagaimana uangnya kita peroleh, kemudian kita sedekahkan sebagai jalan untuk menjadikan uang itu abadi
menjadi tabungan kita kelak di akhirat. Gitu ya. Kalau kita misalnya ingin dibuatkan rumah, ya berikan ke masjid ya, untuk membangun masjid. Maka apa yang hari ini kita kumpulkan akan kita bawa, apa yang kita bangun akan kita tempati. Jangan sampai kita mengumpulkan sesuatu yang sejatinya tidak bisa kita bawa. Sahabat-sahabat gerakan Masalah Heria, jadi dalam kesempatan ini tadi sudah kita masuk di dua. Yang pertama adalah kognitif, yang kedua adalah afektif, sikap ya. Jadi sikap itu berkaitan dengan tadi iman, takwa ya, takwa. Kemudian yang ketiga adalah psikomotor, keterampilan. Nah, buah daripada ketakwaan itu perlu diwujudkan dalam sebuah keterampilan. Keterampilan yang bagaimana? Keterampilan membangun komunikasi baik dengan Allah maupun dengan sesama. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ini juga penting. Bagaimana kita membangun hubungan baik dengan Allah, kita menjaga perintah-perintah Allah. Ini kita lihat bagaimana kondisi pemuda-pemuda hari ini ya. Kita nggak bisa menafikan kewajiban saja, kewajiban. Berapa orang yang hari ini begitu meremehkan dengan kewajiban. Sholat 5 waktu misalnya, saya yang sederhana saja. Kalau saya ngajar anak-anak madrasah, biasanya saya tanya, siapa yang sholatnya masih bolong? Hampir. Gitu. Artinya apa? Mohon maaf nih Pak, ya. Tidak ada maksud untuk menyinggung siapapun. Saya hanya sekedar mengingatkan. Jangan sering-sering kodok lah, ya. Masa kodok tiap hari? Kodoknya dengan zuhur pula. Ini sesuatu yang wajib, tapi sudah banyak sekali ditinggalkan. Kita anehnya lagi, kita seolah-olah merasa tidak punya dosa. Kalau saya secara pribadi, kalau misalnya ketinggalan sholat ya, kayak orang gimana gitu tuh ya, punya utang. Kayak dikejar-kejar perasaan macam-macam gak enak gitu. Tapi kalau bagi mereka yang sudah biasa ya santai saja, cuek saja gitu. Dia lupa bahwa amalan yang pertama kali akan dihisab di hadapan Allah adalah sholat. Kalau sholatnya baik, baiklah seluruh amalnya. Kalau sholatnya buruk, maka buruklah seluruh amalnya. Lah gimana kalau tidak sholat? Buku yang sholat aja masih diancam kan? Iya kan? Bagaimana yang tidak sholat? Itu. Ini kaitannya dengan hubungan kita dengan Allah. Ketika hubungan kita baik dengan Allah, kita lakukan hablum minallahnya, sholatnya baik. Salah satu daripada fungsi sholat adalah tanha anil fahsyai wal munkar, dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi sholat yang baik itulah sholat yang berdampak positif terhadap diri kita, terhadap hubungan kita dengan sesama, hubungan kita dengan Allah. Gitu. Jadi antar teman tidak ada ributan, ya. Aku maning sampai tidak ngomong tegur sapa sampai 3 hari lebih, gitu kan? Itu awas ini. Jadi kita sebagai seorang pemuda 3 hal tadi itu yang perlu kita miliki. Tetapi yang paling pokok yang harus kita jadikan sebagai prinsip adalah apa yang dikatakan Imam Asy-Syafi'i tadi, hayatul fata wallahi bil ilmi wattuqa. Ilmu dan takwa ini yang harus dimiliki oleh kita sebagai seorang pemuda. Insya Allah kalau 2 hal ini dipegang, saya pastikan teman-teman yang hari ini hadir adalah calon-calon pemimpin yang akan datang. Iya. Karena kalau ilmu dan takwa ini sudah dipegang, ini akan mencakup pada 3 hal. Kalau Ari Ginanjar menyebutkan ada 3 komponen, IQ, AQ, dan SQ. IQ, kemampuan intelektual, AQ, emosional, dan spiritual quotient, kaitan dengan spiritual. 3-tiganya itu harus ada pada diri kita. Supaya apa? Supaya menjadi manusia yang paripurna. Dan ilmu dan takwa itulah nanti yang akan menjadi jalan kita untuk menghantarkan diri kita menjadi manusia yang
paripurna. Insya Allah mudah-mudahan di kesempatan yang berbahagia ini saya tidak panjang lebar, ini sudah hampir 30 menit. Pada intinya dalam kesempatan yang singkat ini saya mengajak khususnya untuk diri pribadi saya dan juga pada teman-teman semua, mari kita tingkatkan kualitas diri kita dengan senantiasa mengupgrade, meningkatkan kualitas ilmu kita, meningkatkan kualitas ketakwaan kita. Karena dua hal inilah yang akan menjadi jalan yang akan menghantarkan kita untuk sukses baik di dunia maupun di akhirat. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kalau nanti ada diskusi-diskusi mungkin sambil santai saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.